Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang menyertai saudara-saudari, menjauhkan dari mara bahaya dan juga segala penyakit. Baiklah, saya Jonathan Pranata Purba akan menyampaikan sebuah topik menarik pada video ini. Ini berisi inspirasi ataupun suatu pemahaman tentang kenapa satu kesalahan lebih mudah diingat daripada 1000 kebaikan. Kita mungkin pernah mendengar satu peribahasa ini, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ini berarti bahwa karena satu kesalahan dapat merusak banyak hal. Atau mungkin dapat juga berarti satu kesalahan menutupi 1000 kebaikan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena memang otak manusia bekerja demikian. Peneliti juga menunjukkan bahwa sesuatu yang negatif disimpan dalam bagian otak kita yang berbeda dengan hal yang positif. Nah, biasanya ini membutuhkan lebih banyak proses daripada yang positif. Memang kecenderungan otak manusia itu demikian. Mungkin juga disebabkan bahwa hal positif tidak perlu kita antisipasi, sedangkan sebaliknya hal negatif perlu kita antisipasi agar kita tidak dapat celaka atau cedera pada kedua kalinya. Contohnya, ketika seseorang berjanji kepada kita, namun orang tersebut mengingkari perkataannya. Tentunya itu membuat kita sakit hati atau mungkin kita membenci orang tersebut. Sebab itu kita akan lebih berhati-hati lagi ke depannya ketika ia membuat janji terhadap kita. Kita buat suatu perumpamaan. Di dalam sebuah ruangan yang besar terdapat 100 orang di dalamnya. Di sana ada 99 orang yang memakai pakaian berwarna putih, sedangkan hanya ada 1 orang yang memakai pakaian berwarna hitam. Terus kamu masuk nih ke dalam ruangan itu, tetapi kamu bukan bagian dari orang-orang di dalam ruangan itu. Kamu keluar, mana orang yang pertama kamu ingat? Tentunya adalah 1 orang yang memakai pakaian hitam tersebut. Kita analogikan saja, 99 orang yang memakai pakaian berwarna putih adalah perbuatan baik, sedangkan 1 orang yang memakai pakaian berwarna hitam itu adalah perbuatan buruk, dan ruangan tersebut adalah orang utamanya. Begitu jugalah ketika 1000 kebaikan akan tertutupi dengan 1 kesalahan, baik kesalahan orang lain ataupun kesalahan kita sendiri. Lalu sebagai seorang yang Kristen, apa tindakan kita? Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 31-32, dikatakan di sana, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah alasannya kenapa kita harus mengampuni, kenapa kita harus melupakan segala kesalahan orang lain. Karena telah terlebih dahulu Bapa mengampuni kita melalui darah Yesus, putranya yang tunggal. Yesus Kristus telah menebus kita. Demikian juga kita harus melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, oleh Bapa, mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-25. Dikatakan di sana, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Karena Tuhan tidak memandang orang. Begitulah ketika seseorang melakukan kesalahan terhadap kamu. Tuhan tidak akan pandang mana orang hebat, mana orang kaya. Tuhan akan berurusan dengan mereka yang bersalah terhadap dirimu. Seperti itu juga Tuhan akan berurusan dengan engkau, dengan kita. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kita tidak memiliki bagian atau hak untuk menghakimi. Bagian kita hanyalah menjaga hati kita. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kita bisa mengingat kesalahan kita juga. Di dalam Matius 6 ayat 14-15, di sana dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yesus menegaskan dalam ayat ini bahwa untuk bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita diminta untuk melakukan sebagaimana Tuhan sudah lakukan untuk kita. Salah satunya adalah dengan mengampuni orang lain, melupakan kesalahan orang lain. Karena dengan itu Tuhan sendiri juga akan mengampuni dosa kita. Demikianlah topik inspirasi ataupun motivasi yang dapat saya berikan. Biarlah kiranya ini dapat mengubah, membangkitkan iman kita jauh lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.